Bersama gue, Hosea Mahanaim. Di kesempatan ini kita akan bersama membahas sebuah pertanyaan. Apakah benar pandemi COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 28 ayat 22? Kelihatannya sih benar, karena di Alkitab tertulis akan ada penyakit batuk, demam, dan radang seperti gejala COVID-19, dan akan ada kekeringan, penyakit gandum, dan hama yang melambangkan krisis ekonomi yang disebabkan COVID-19. Memang kelihatannya cocok, teman-teman. Tapi coba kita lihat 3 hal ini. Pertama, Alkitab tidak terdiri dari 1 ayat saja. Kita nggak boleh mengambil 1 ayat Alkitab dan melepaskan dari konteksnya. Kemudian kita cocok-cocokin sama pemahaman kita sendiri. Nah, ini akan jadi masalah besar. Seperti contohnya kasus Pak Ahok. Dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Di mana video yang sejam itu dipotong menjadi hanya beberapa detik dan dijadiin sebuah kutipan yang memprovokasi. Nah, demikian juga dengan ayat di Alkitab. Kita tidak boleh mencomot 1 ayat dan melepaskan dari konteksnya. Itu akan membuat pemahaman yang salah besar. Yang kedua, untuk mengerti maksud dari ayat Alkitab, kita harus membaca ayat sebelum dan sesudahnya, perikop sebelum dan sesudahnya, juga pasal sebelum dan sesudahnya, supaya kita semakin ngerti konteksnya dan bisa menemukan apa yang dimaksudkan penulis dengan benar. Di dalam Ulangan 28, kita menemukan 2 perikop. Pertama adalah perikop berkat, dan kedua adalah perikop kutuk. Nah, di dalam perikop kutuk, kita menemukan pembukaan dari perikop ini pada ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 15 ini adalah kontras dari ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita dapat melihat secara jelas bahwa kedua ayat ini adalah pembukaan sekaligus tujuan utama perikop ini ditulis. Jadi inti dari masing-masing perikop, di mana perikop berkat menjelaskan jika bangsa Israel taat dan memegang perjanjiannya dengan Tuhan, maka berkat Tuhan akan datang kepada Israel. Dan sebaliknya, jika bangsa Israel tidak setia dan melanggar perjanjian dan hukum Tuhan, maka kutuk akan datang kepada bangsa Israel. Nah, secara jelas, ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang COVID-19. Jika pandemi COVID-19 ini bukan hukuman dari Tuhan, berarti apakah Tuhan jahat? Hal pertama yang harus kita beresin adalah konsep kita. Kita perlu mengetahui bahwa kebaikan Tuhan itu sudah sempurna. Tuhan gak akan berubah jadi jahat jika Tuhan tidak menuruti pikiran kita. Dan Tuhan tidak akan bertambah baik jika Tuhan menuruti pikiran kita. Karena pada hakikatnya Tuhan itu baik secara sempurna. Tuhan juga tahu bahwa semua rencananya adalah rencana yang baik. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Asumsi Tuhan jahat itu disebabkan karena ciptaan yang terbatas berusaha memahami Tuhan yang tidak terbatas. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, apakah pandemi COVID-19 ini adalah hukuman dari Allah seperti yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 22? No. Jika kita mengatakan iya, itu adalah penafsiran yang salah. Karena ayat tersebut dilepaskan dari konteksnya dan dicocok-cocokin sama situasi saat ini. Selain itu, jika kita mengatakan ini adalah hukuman dari Tuhan, itu sangat bertentangan dengan sifat Allah yang kita dapat lihat di Alkitab. Oke teman-teman, semoga video ini berguna untuk kita belajar sifat Allah dan belajar membaca Alkitab dengan benar. God bless you.